Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah berada di antara sebaik-baik waktu, yakni di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sangat mulia ini. Di antara 12 bulan yang Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan yang Allah sebut sebagai Arba'atun Hurum atau Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Yang 3 berurutan, yang 1 menyendiri, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dari keempat bulan haram tersebut, maka puncak waktu paling utama ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana 10 hari terakhir bulan Ramadan juga memiliki keutamaan yang tertinggi dibandingkan keseluruhan bulan Ramadan. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan keseluruhan 4 bulan haram, di mana amal-amal saleh di dalamnya dimuliakan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Amal-amal di dalam 10 hari ini dicintai oleh Allah melebihi segala amal di bulan yang lainnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadin fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidakkah juga jihad fi sabilillah itu kalah keutamanya dibandingkan yang 10 hari ini juga ya Rasulullah gitu? Apakah bisa juga disamakan dengan jihad fi sabilillah, amal yang di 10 hari ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bahkan jihad fi sabilillah juga tidak bisa menandingi amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kecuali illa man kharaja min baitihi binafsihi wa amwalihi. Kecuali orang dia keluar dari rumahnya dengan jiwanya dan membawa seluruh hartanya, thumma lam yarji minhu syai'an. Kemudian tidak kembali sesuatu pun, sedikit pun. Nah, jadi orang yang menandingi amal di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, amalnya hanyalah yang dalam bentuk yang dikatakan Nabi SAW, membawa seluruh hartanya tanpa sisa, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu semuanya dihabiskan, semuanya ditunaikan, bahkan sampai kepada nyawanya diserahkan. Fi sabilillah, itu baru bisa menandingi sebuah amal di dalam bulan Dzulhijjah di awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Maka di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, salat-salat fardu menjadi salah satu salat fardu yang paling utama. Salat-salat sunnah menjadi sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir berupa tahlil, berupa takbir, berupa tahmid, berupa tasbih menjadi zikir-zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang ditunaikan menjadi sedekah yang paling utama di sisi Allah. Membaca Al-Quran menjadi tilawah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tingkatannya adalah mahbub indallah, dicintai di sisi Allah. Sebagian ulama menjelaskan amal-amal itu ada tingkatannya. Ada amal yang disebut sebagai amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah. Ya. Di bawahnya tentu ada amal yang mardud, amal yang ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi paling tidak ada amal yang makbul, yang dicintai, yang diterima oleh Allah. Karena syarat dan rukunnya terpenuhi, dijalankan dengan baik, ya, maka dia menjadi amal yang makbul, diterima oleh Allah. Nah, di atas amal yang makbul ada amal yang statusnya mardha atau diridhoi oleh Allah. Nah, lebih dari diterima, kalau diridhoi berarti Allah suka. Allah berkenan, Allah rela kepada amal tersebut sehingga dia memiliki keutamaan yang lebih. Nah, yang paling tinggi adalah amal yang mahbub,
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sudah mencintai, ya Allah memberikan keutamaan yang besar kepada pelakunya, kepada orang yang melaksanakan amalan tersebut. Nah, amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini disebut ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan amal-amal terbaik yang kita mampu. Dengan amal-amal terbaik yang kita bisa tunaikan, terlebih dalam kondisi di mana Allah sedang menguji kita semua dengan wabah yang hari-hari ini semakin mengkhawatirkan karena penyebarannya yang begitu cepat dan korban yang berjatuhan begitu banyak. Kepedulian, ya, cinta kita kepada sesama, ya, kita berbagi, ya, warga bantu warga, tetangga bantu tetangga, ya, apa yang bisa kita kontribusikan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Mudah-mudahan demikian ini dinilai sebagai amal yang paling dicintai Allah, mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan memang bulan Dzulhijjah tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Pengasih. Memang Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya tentu setelah Nabi Ibrahim melalui ujian-ujian yang maha berat, melalui berbagai macam suka dan duka yang dahsyat sebagai bentuk, ya, suatu ujian dari Allah akan keimanannya, akan cintanya kepada Allah, akan ketaatannya, akan ketakwaannya. Itu yang kita lihat sepanjang perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu penuh dengan berbagai ujian yang sangat berat. Allah mengatakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Maka ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala, menimpakan bencana ujian yang berat bertubi-tubi kepada Ibrahim alaihissalam bikalimat, dengan kalimat-kalimat. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menyempurnakan semua ujian itu, lulus cum laude istilah anak kuliah. Dia melewati semua ujiannya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku, wahai Ibrahim, akan menjadikan engkau sebagai imam bagi umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim alaihissalam mengatakan, demikian pula aku minta ya Allah untuk keturunanku. Kemudian Allah menjawab, qala la yanalu ahli dzalimin. Tentu wahai Ibrahim, janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi oleh Allah kabar gembira dengan putra-putra. Yang pertama adalah Ismail alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika memberikan kabar gembira tentang Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyabar, sangat pemaaf, sangat santun, sangat tabah, mampu menanggung berbagai beban kehidupan. Itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala lekatkan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam bahkan sebelum dia dilahirkan. Kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam tentang kelahiran anak yang sangat tabah, yang sangat penyabar, yang sangat mampu menanggung ujian-ujian kehidupan, yang pemaaf dan santun, yang baik hatinya. Itulah kabar gembira tentang Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka sifat halim, tabah, sabar, kuat menanggung beban, dan seorang yang pemaaf lagi penyantun, ini menurun kepada dzurriyyahnya Nabi Ismail alaihissalam, sampai nantinya kita akan berjumpa dengan puncak orang yang paling halim sepanjang sejarah umat manusia, bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ketika memberi kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak alaihi salam, Allah menggunakan pilihan kata yang berbeda. Dan perbedaannya cuma satu huruf, tapi nanti akan menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Fabasyaruhu bigulamin alim. Jadi kalau nanti kita perhatikan, ya kabar gembira untuk Ismail itu bigulamin halim, anak yang sangat tabah, anak yang sangat sabar, anak yang sangat mampu menanggung beban-beban kehidupan. Tapi kabar gembira untuk Ibrahim alaihissalam tentang Ishak berbunyi bigulamin alim, tentang seorang anak yang sangat pandai, yang sangat berilmu, yang sangat cerdas, yang sangat alim, ya. Dan itulah yang terjadi kemudian pada keturunannya Ishak alaihi salam, ya. Dari beliaulah begitu banyak nabi-nabi diturunkan oleh Allah melalui Yakub, dan kemudian anak keturunan mereka disebut sebagai Bani Israel dan dicirikan dengan nabi-nabi yang cerdas, nabi-nabi yang alim, nabi-nabi yang berilmu, sampai nanti jauh setelah itu dari zamannya Musa dan Harun sampai zamannya Yahya dan Isa alaihi wassalam adalah keturunan dari Nabiullah Ishak alaihi salam, orang yang dikabarkan oleh Allah sebagai ghulamin alim, anak yang sangat pandai. Jadi ada dua cabang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat yang berbeda, satu huruf, yang satu halim, yang satu alim. Maka menjadi jelas bagi kita siapakah anak yang kemudian dikurbankan, ya, anak yang diperintahkan untuk disembelih oleh ayahandanya Ibrahim alaihissalam itu, yaitu anak yang halim, yang amat tabah, yang amat kuat, ya, yang amat mampu untuk menanggung beban-beban ujian kehidupan. Itulah Ismail alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan kepada kita oleh Pak Imam betapa luar biasanya seorang ibu yang membesarkan Ismail alaihissalam. Memang Nabi Ibrahim ini dipilih oleh Allah bukan hanya sebagai pribadi, tapi seluruh keluarganya. Dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih Adam sebagai bapak seluruh umat manusia. Memilih Nuh alaihissalam sebagai bapak manusia yang kedua setelah banjir terjadi menenggelamkan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nuh menjadi bapak yang menurunkan manusia generasi demi generasi berikutnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga Ibrahim, ya, dan juga memilih keluarga Imran. Ini atas seluruh alam, dengan mereka sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Di sini keluarga Ibrahim patutlah menjadi pembelajaran-pembelajaran penting tentang keimanan. Seperti tadi yang sudah disinggung, bagaimana seorang Hajar di kondisi yang sedemikian, ya, luar biasa pengorbanannya di lembah Bakkah yang sunyi dan sepi, yang tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada hewan, tidak ada manusia lain. Dia ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan membawa anaknya yang masih kecil, bayi yang masih merah. Kemudian bagaimana Hajar bisa menekan semua kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ya, kekecewaan, bahkan mungkin rasa cemburu karena Ibrahim akan kembali kepada Sarah yang ada di Kan'an, yang ada di Palestina. Maka bagaimana kemudian dia bisa mengalahkan semua perasaan itu, semua prasangka itu, semua gejolak di dalam hatinya, mengunggulkan keimanannya kepada Allah dengan mengatakan, jika ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Jika ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Sebuah keyakinan yang dahsyat, yang kita belajar tentang keimanan dari beliau, Sayyidah Hajar, yakni sebuah pengertian atau ta'rif atau definisi dari iman yang sederhana dan sangat relevan sampai kapanpun.
Iman itu menyatakan kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Satu refleksi bagi kita semua tentang keimanan kita. Sudahkah kita menyikapi semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang ada dalam lisan Nabi SAW, disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih? Kalau itu perintah Allah, maka apakah kita sudah berada dalam posisi sami'na wa ata'na? Karena kita yakin bahwa perintah Allah itu pasti baik. Perintah Allah itu pasti maslahat. Perintah Allah itu pasti akan memberikan kepada kita hal yang baik, hal yang indah, hal yang mulia di sisinya. Apakah kita masih kadang-kadang berprasangka buruk kepada Allah? Bahwa perintah Allah akan menjadikan sesuatu yang madarat. Bahwa perintah Allah akan menjadikan sesuatu yang mencelakakan, yang membahayakan, yang mengancam, yang mengurangi kebaikan-kebaikan pada diri kita. Na'udzubillah min dalik, dari Sayyidah Hajar kita belajar keyakinan yang sangat kokoh. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Dan ini adalah kata-kata yang dahsyat, kata-kata yang sangat mulia. Tanpa kata-kata ini, kita tidak akan kemudian menunaikan sa'i antara Safa dan Marwa, tidak akan berjumpa dengan mata air Zam-Zam, tidak akan kemudian bahkan menemukan kota yang disebut sebagai kota Makkah. Karena semua ini tercipta atas kehendak Allah dengan wasilah kata-kata Hajar. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kota Makkah adalah cerita tentang iman seorang perempuan, tentang keteguhan seorang perempuan, tentang ketaatan seorang perempuan, seorang yang sangat mulia, Ibunda Hajar, yang berani berkata, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Tapi seagung apapun kata-kata, kata-kata adalah kata-kata, kalimat, kata Allah. Maka kata-kata itu, kata-kata iman pasti akan diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengatakan dalam suratul Ankabut ayat yang kedua, apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja setelah berkata, aku telah beriman, lalu mereka tidak diuji lagi? Tidak, kata Allah. Kami pasti akan menguji kata-kata itu. Kami pasti akan menguji kalimat itu. Kami pasti akan menguji keimanan itu. Maka ibunda kita Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia yang ujiannya paling berat? Maka Nabi SAW menjawab, para nabi dan para rasul. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang yang keimanannya di bawah mereka, para nabi dan para rasul. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang yang imannya di bawah mereka, di bawah mereka. Demikianlah orang-orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang-orang yang mendapatkan predikat kekasih Allah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam melewati ujian-ujian yang berat terlebih dahulu untuk membuktikan keimanan dan kecintaannya kepada Allah sebelum Allah menggelari mereka sebagai kekasihnya. Jadi al-ghunmu bil ghurmi, kata orang Arab, keuntungan itu sesuai dengan risiko. Seorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena imannya, maka pasti ujian-ujiannya juga ujian yang dahsyat. Ujian-ujiannya, ujian-ujian yang berat, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya sebagai keluarga yang terpilih. Ya, itu juga adalah ujian-ujian yang sangat berat. Maka Hajar ketika itu mendapati kenyataan setelah ditinggalkan suaminya, lembah Bakkah itu menjadi sunyi, menjadi sepi. Lembah Bakkah itu ternyata tidak ada air sama sekali di sana. Tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada makanan, dan bekal air, bekal makanan yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam akhirnya habis. Dan bayi Nabi Ismail kecil mulai menangis, dan tangisannya semakin menyayat hati, terlebih ketika akhirnya ASI, air susu yang ada di ibunda kita Hajar akhirnya tidak lagi mengalir, karena kemudian sudah
habis, dia pun kelelahan, dia pun kecapean, dia pun kelaparan. Dan bayi ini tangisnya semakin menyayat hati dengan terkejang-kejang, terhentak-hentak. Maka Hajar dengan sisa-sisa tenaga menyadari bahwa ini ujian Allah dan dia harus buktikan kepada Allah dia betul-betul beriman kepada Allah. Dia naik ke Bukit Safa. Dia berupaya dengan semua yang dia bisa. Jangan dibayangkan naik Bukit Safanya seperti kita hari-hari ini yang jalurnya sudah landai, yang sudah ditutup dengan atap yang rapi, yang ditiup dengan AC yang dingin dari waktu ke waktu, yang jalannya halus dan rata, yang nyaman untuk kita tunaikan sa'i itu antara Safa dan Marwah. Pada waktu itu, pasir yang membuat langkah jadi terasa semakin berat. Pada waktu itu, batu-batu yang tajam menggores kulit. Pada waktu itu, kerikil-kerikil yang mencacah telapak. Pada waktu itu, tanjakan yang terjal dan curam. Pada waktu itu, dia adalah seorang perempuan yang telah hampir kehabisan tenaga. Tapi dengan upaya terakhirnya itu, dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia naik ke Bukit Safa. Di atas Bukit Safa itu, dia memandang sekeliling, mencari adakah air untuk diminum, adakah orang untuk dimintai tolong, adakah pohon tempat bisa bersandar dan menaungkan diri. Tidak, dia tidak mendapati apapun. Maka dia mulai turun, terseok-seok, berlari ke arah bukit di seberang bernama Marwah, dengan kerikil-kerikil tajam di kakinya, dengan pasir-pasir yang membuat langkah-langkah kian berat, dengan tanjakan terjal dan curam yang harus dia daki. Di Marwah pun dia melihat ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, ke utara dan ke selatan, ke barat dan ke timur. Adakah yang bisa dimintai tolong? Adakah air untuk minum menyelamatkan hidup bayinya? Tidak, dia tidak melihat apapun. Dia berlari kembali ke arah Safa. Dia berlari lagi ke arah Marwah. Dia kembali ke Safa. Dia kembali ke Marwah. 7 kali dia tempuh lintasan itu. Dan sisa tenaganya telah betul-betul hampir habis. Nafasnya telah tersengal-sengal. Dan pada saat itulah ketika Allah telah melihat kesungguhan Hajar. Allah telah melihat betapa dia telah mengerahkan segala kemampuannya. Maka kemudian turunlah pertolongan Allah. Jibril alaihissalam diperintahkan untuk menghantamkan sayapnya ke bumi yang ada di dekat kaki bayinya Ismail alaihissalam, sehingga kemudian memancarlah dari situ mata air yang deras. Yang Hajar melihat mata air itu, demikian bersyukur hatinya kepada Allah. Dia turun dan sampai ke dekat bayinya. Dia kemudian melihat mata air itu memancar. Sempat dia terbersit dalam hatinya rasa khawatir. Jangan-jangan nanti mata air ini terhenti. Jangan-jangan airnya kurang. Jangan-jangan besok sudah tidak ada lagi. Maka dia ambili batu-batu. Dia perbentengi mata air itu supaya airnya tidak meluber kemana-mana. Dia berkata zam, zam yang dalam bahasa kuno waktu itu artinya berkumpul-berkumpul. Dia kumpulkan air itu di satu titik. Inilah anugerah Allah kalau sudah dibatasi oleh prasangka manusia. Sebenarnya kata Nabi SAW, rahimallahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunda Nabi Ismail, yakni Sayyidah Hajar. Seandainya dia biarkan mata air itu mengalir, tidak dia intervensi dengan dikasih batu-batu, dipagerin itu, maka niscaya kota Mekah ini akan memiliki sungai yang mengalir deras, kata Nabi SAW. Qadarallah wa masya'a fa'al. Karena waktu itu wajar khawatir, nanti gimana. Akhirnya kemudian dipagari oleh Hajar. Sehingga kemudian kata Nabi SAW, karena dipagari oleh Hajar, maka dia hanya menjadi sebuah mata air, tidak menjelma menjadi sungai. Ini pelajaran penting kepada kita. Kalau Allah memberikan karunia, lalu ada hamba berprasangka buruk itu bisa mengurangi karunia tersebut. Meskipun tentu sangat manusiawi, sangat wajar seorang Hajar berpikir besok bagaimana. Jangan-jangan nanti ini mata airnya terhenti atau bagaimana, sehingga kemudian dia pagari dengan batu-batu. Zam-zam, berkumpul-berkumpul. Tabaraka Rahman, perhatikan bagaimana Allah menolong hamba-hamba yang bertakwa. Firman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari kesulitannya dan diberi rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita menjadi hajar, barangkali gerundelan pertama di hati kita berbunyi, ya Allah, enggak dari tadi loh ya, udah bolak-balik antara Safa dan Marwah, ternyata airnya memancar di dekat kaki bayinya. Ya, bolak-baliknya buat apa? Tetapi inilah hikmah penting bagi kita. Ketika Allah memberikan ujian, tugas kita adalah berikhtiar. Tugas kita adalah berupaya semaksimal mungkin, berjuang sejauh yang bisa kita lakukan, ya, seperti Hajar mengerahkan tenaganya, mengerahkan sisa-sisa dayanya untuk kemudian menempuh, ya, lintasan antara Safa dan Marwah, menjemput pertolongan Allah. Bahwa pertolongan Allah ternyata Allah letakkan di kaki bayinya, itulah kejutan-kejutannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga kemudian kita lebih peka untuk bersyukur. Kadang-kadang kita ini kalau ada karunia Allah dari arah yang bisa disangka-sangka, syukurnya kurang. Karena sudah menduga, oh ini nanti bakal dikasih begini, oh ini nanti bakal ada begini, oh ini nanti akan dapat seperti ini. Itu biasanya karena sudah menduga-duga, dia, ya, kepekaan bersyukurnya menjadi berkurang. Tapi kalau kemudian dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti yang kemudian dialami oleh Sayyidah Hajar, menjadilah dia orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian dirasakan betapa besar rasa syukur Hajar. Inilah keluarga agung itu, bagian dari keluarga Ibrahim yang Allah tadi katakan, kami berikan bala ujian kepada Ibrahim alaihissalam bertubi-tubi, silih berganti, berat untuknya. Dan inilah ujian Bapak Ibu yang dirahmati Allah kepada orang-orang beriman yang pasti diberikan oleh Allah. Dia yang paling berat biasanya datang melalui sesuatu yang paling dijunjung tinggi oleh hati kita semua. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW orang yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Beliau sejak kecil tidak pernah berdusta. Beliau adalah orang yang paling bisa dipercaya kata-katanya. Beliau adalah orang yang paling bisa dipegang janji-janjinya. Beliau adalah orang yang selalu memenuhi apa yang diakatkan. Beliau, Nabi SAW adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang semua orang selama 40 tahun mengatakan, kami percaya kepadamu wahai Muhammad. Kami tidak pernah meragukanmu wahai Muhammad. Kamu tidak mungkin bohong wahai Muhammad. Kamu tidak mungkin berdusta wahai Muhammad. Bayangkan 40 tahun hidup sebagai orang yang paling dipercaya, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada beliau. Ya, beberapa waktu kemudian beliau sudah harus berdakwah secara terang-terangan mengajak manusia ke jalan Allah, dan di saat itu tiba-tiba semua orang berkata kepada Muhammad SAW, wahai Muhammad, kami tidak percaya kepadamu. Wahai Muhammad, kami tidak mau mempercayai kata-katamu. Wahai Muhammad, kami tidak mau beriman kepada apa yang engkau bawa. Wahai Muhammad, kamu bohong. Wahai Muhammad, kamu dusta. Bayangkan, 40 tahun hidup sebagai orang yang terpercaya, tiba-tiba saja kemudian semua orang mengatakan kami tidak percaya kepadamu. Sebuah ujian yang sangat berat bagi Nabi SAW. Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, bagaimana ujian beliau? Iya, datang melalui hal yang paling dijunjung tinggi oleh hati. Bagaimana dia menjunjung tinggi kesucian, dijuluki sebagai Al-Batul, gadis suci yang senantiasa tinggal di mihrab di dalam Masjidil Aqsa, mengisi hari-harinya dengan rukuk, sujud, dzikir, beribadah terus-menerus kepada Allah. Bahkan ketika sosok Jibril alaihissalam datang kepadanya dalam rupa seorang laki-laki sempurna, dia berkata kepada Jibril, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari dirimu. Semoga engkau orang yang bertakwa. Betapa luar biasanya dia menjaga diri. Betapa dahsyatnya dia menjunjung kesucian. Lalu ujian dari Allah SWT datang kepadanya ya dalam perkara yang paling dijunjung tinggi oleh hati tersebut. Yaitu ternyata kemudian dia diberikan kehamilan oleh Allah tanpa disentuh oleh seorang lelaki pun. Betapa beratnya ujian itu bagi dia yang menjaga kesucian. Bagaimana nanti
dia akan berhadapan dengan manusia. Bagaimana mereka akan memperlakukannya, bahkan akan mengolok-oloknya, dan juga bahkan ibunya, ayahnya, dan seluruh keluarganya. Itulah yang kemudian dirasakan oleh Sayyidah Maryam, ujian yang sangat berat. Maka Bapak Ibu dan Allah, perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang sangat menjunjung tinggi cinta dan sangat cinta kepada keluarganya. Maka Allah pun menguji Ibrahim dengan urusan cinta ini. Jadi bagaimana kemudian Ibrahim alaihissalam, seorang yang sangat mencintai bapaknya, ya, bapaknya yang kemudian justru menjadi pembuat berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Sebagian mufassir seperti Imam Asyuti menyatakan bahwa Azar ini bukan bapak kandung, tetapi paman yang merawat Ibrahim sejak kecil, sebagaimana Abu Talib merawat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi betapa sayangnya Ibrahim kepada bapaknya, bahkan ketika bapaknya mengancam mengusirnya. Kamu kalau nggak berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami usir wahai Ibrahim. Atau kami penjarakan, atau kami siksa, kami rajam, kami lempari kamu dengan batu sampai mati. Tapi Ibrahim membalas ayahnya dengan kata-kata, Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Pasti aku akan memintakan ampunan untukmu wahai ayah kepada Allah, kepada Tuhanku, karena sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala sangat lembut kepadaku, sangat sayang kepadaku. Bayangkan diancam, diusir, akan disiksa, dipenjara ataupun bahkan dirajam, dilempari batu sampai mati, tetapi Ibrahim alaihissalam membalas dengan berjanji memohonkan ampun untuk ayahandanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cintanya Ibrahim kepada istrinya Sarah ketika kemudian mereka tiba di negeri Mesir dalam kisah hijrah mereka. Sampai Ibrahim berkata kepada Sarah, nanti sebutlah aku sebagai saudaramu dan engkau adalah saudariku. Karena di muka bumi ini tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali aku dan engkau. Dan aku khawatir jika engkau disebut sebagai istriku, maka itu akan menjadikan masalahnya bertambah rumit. Karena di Mesir itu pada saat itu ada seorang raja yang sangat menggemari perempuan cantik. Kalau ada perempuan cantik merupakan istri orang, pasti suaminya akan dibunuh, istri ini akan diambil. Tapi kalau mengaku sebagai saudara, tentu nanti saudara Ibrahim akan dimuliakan karena akan diambil saudarinya untuk sang raja. Dan Allah melindungi Sarah dari kejahatan sang raja tersebut, sampai sang raja tersebut 3 kali lumpuh, seperempat tubuhnya, separuh tubuhnya, sampai 3/4 tubuhnya, ketika bermaksud buruk kepada Sayyidah Sarah. Dan Sarah selalu dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada satu saat, akhirnya sang raja sadar, ini adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan mereka, maka kemudian dia pun bahkan memberikan kepada Sarah hadiah seorang pelayan bernama Hajar, yang nanti akan menjadi ibunda Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Bapak Ibu dan Allah, perhatikan bagaimana cintanya Ibrahim kepada keluarga, juga kepada anaknya yang tersayang, yang sematawayang pada saat itu. Bagaimana ketika dia diperintahkan untuk meninggalkan, bagaimana ketika dia diperintahkan, lebih-lebih dalam ibadah kurban yang kemudian kita peringati beberapa hari yang akan datang. Ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah sampai pada usia yang mampu berusaha bersama ayahnya, membantu pekerjaan-pekerjaan ayahnya, meringankan beban-beban ayahnya. Anak ini disayang oleh Ibrahim alaihissalam karena coba bayangkan ditunggu bertahun-tahun sampai usianya tua, sampai tubuhnya uzur, sampai kulitnya keriput, sampai rambutnya beruban, baru dia hadir. Betapa cintanya, betapa sayangnya kepada anak ini. Betapa luar biasanya dia di mata ayahandanya. Dan ketika anak itu sudah sampai pada usia yang begitu menyenangkan hati, mampu membantu, meringankan tugas yang luar biasa, maka justru datang perintah Allah. Salah satu ujian yang paling berat yang dialami Ibrahim dalam kehidupannya. Dan dia kemudian merenung dalam-dalam hingga mimpi itu datang berulang 3 kali. Sampai tibalah hari yang disebut sebagai hari Arafah.
Para ulama mengatakan di antaranya dikutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebut hari Arafah karena pada hari itu Arafah Ibrahim annahu amru minallah. Ibrahim betul-betul menyadari bahwa perintah ini, perintah menyembelih putranya adalah dari Allah. Jadi pada hari itu Ibrahim menyadari betul-betul, meyakini betul-betul perintah itu datang dari Allah. Maka disebut sebagai Yaum Arafah atau hari Arafah. Maka pada hari itu dia menemui putranya. Kemudian dia berkata, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang." Perhatikan kalimat ini. Ya bunayya. Bukan ya bani, bukan ya ibni, bukan hai anakku, tetapi menggunakan isim tasghir. Ya bunayya. Wahai anakku tersayang. Dalam bahasa Arab menggunakan isim tasghir isyarat untuk menyayangi, isyarat untuk yang dicintai, isyarat untuk yang disukai. Ya, contoh ya tadi ibni menjadi bunayya. Rasulullah memanggil Sayyidina Utsman dengan kata-kata Utsaiman, ya Utsaiman. Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Umar dengan kata-kata ya Umair. Itu artinya sayang, panggilan sayang. Karena kalau bahasa Inggris itu little, ya, little Umar, little Utsman, gitu ya. Ini my little boy, itu ungkapan sayang, ungkapan cinta, disebut sebagai isim tasghir dalam bahasa Arab, gitu ya. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Dan kita membayangkan Ibrahim itu menyayangi putranya itu dengan segala cinta, ya, bahkan mungkin cintanya kakek kepada cucu, ya. Karena Ibrahim dengan Ismail ini selisih usianya seperti kakek dengan cucu, bukan seperti bapak dengan anak. Kita dulu ingat lagunya Trio Kwek Kwek waktu kecil gitu ya. Yang paling gagah dan berwibawa papaku. Tapi kalau ngajak jalan-jalan, ya, beliin mainan itu kakekku gitu ya. Itu beda. Cara nyayangi bapak dengan kakek itu beda. Kalau kata Pak Umar Khayyam, kalau bagi kakek ya cucu itu uber ales ya. Cucu itu ya di atas segalanya. Itu kesayangan yang luar biasa. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ini arafil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, dalam tidurku bahwa aku menyembelih engkau. Coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Bayangkan ini, kalimat ini luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat yakin perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu tidak dilakukan dengan cara malam-malam bekep Ismail bawa ke tempat penyembelihan langsung digorok lehernya. Enggak. Ternyata masih ada satu musyawarah, masih ada pembicaraan penuh cinta di antara mereka. Karena mereka sama-sama orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka kemudian mereka berbicara satu sama lain ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kisah ini pernah digunakan oleh Buya Muhammad Nasir untuk membantah seseorang yang pernah menganjurkan kepada beliau dan Partai Masyumi yang dipimpinnya untuk mengambil alih kekuasaan di negara Indonesia dengan kekerasan dan menerapkan syariat Islam dengan pemaksaan. Ketika itu beliau sedang berjuang di konstituante, berjuang di DPR untuk kemudian mewujudkan syariat Islam sebagai dasar bernegara. Orang ini mengatakan, Buya, kalau Buya yakin ini perintah Allah, kenapa Buya malah bahas-bahas ini dengan orang lain di dalam konstituante dalam DPR? Kenapa Buya tidak langsung kerahkan kita umat seluruhnya, rebut, ambil alih kekuasaan dan jalankan syariat Islam ini secara bernegara? Buya Muhammad Nasir pada saat itu mengatakan, izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah Nabi Ibrahim yakin bahwa menyembelih putranya adalah perintah Allah? Kata orang itu, tentu saja beliau yakin itu perintah Allah. Lalu apakah Ibrahim langsung melakukannya dengan menggorok leher Ismail? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam bermusyawarah dengan putranya, bahkan mengungkapkan kata-kata, fangdur madza tara. Coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Nabi Ibrahim tahu itu perintah Allah, tapi dia juga tahu melaksanakan perintah Allah yang ini akan memberi dampak melibatkan Ismail alaihissalam. Maka Ismail diajak bermusyawarah. Demikian pun kami menjalankan perintah Allah, syariat Allah dalam kehidupan bernegara, kami yakin itu adalah hal yang sangat penting. Itu wajib bagi kami untuk perjuangkan. Tetapi tidak dengan memaksa. Kami justru harus dakwahkan. Kami harus sampaikan. Kami harus kemudian dakwahkan dengan cara yang baik, penuh hikmah. Kepada Pak I.J. Kasimo dari Partai Katolik. Kepada Pak Leimena dari Partai Kristen. Kepada teman-teman dari
berbagai anasir, baik bahkan yang sosialis, yang nasionalis dan sebagainya, sampai mereka memahami bahwa memang Islam adalah solusi, bahwa memang Islam dan syariatnya itulah yang akan menjadi jalan terbaik bagi bangsa kita. Itu tugas kami untuk berdakwah. Itu tugas kami untuk menyampaikan. Itu tugas kami untuk mengajak mereka bermusyawarah, mendengarkan pendapat secara terbuka. Sebagaimana Nabi Ibrahim berbicara bermusyawarah dengan putranya Ismail alaihissalam. Luar biasa pemahaman Buya Muhammad Nasir ini, di mana kemudian kita tahu di sini Ibrahim bertanya, "Fangdur madza tara?" Coba kemukakan pendapatmu. Dan Ismail menjawab, "Ya abatif, ya abati, wahai ayahku tersayang." Perhatikan, Ismail tidak berkata ya abi, bukan wahai ayahku, tetapi ya abati, wahai ayahku tersayang. Abati itu ayah pakai tak marbutoh. Bapak Ibu dan mata Allah. Guru tafsir saya dulu dengan setengah bercanda mengatakan tak marbutoh itu taknis, penanda perempuan. Berarti ketika Ismail memanggil ayahnya ya abati, wahai ayahku, itu di situ ada ayah yang keibuan, ada ayah yang sangat penuh kasih sayang, ada ayah yang begitu lembut perasaannya kepada anaknya. Maka disebut ya abati, wahai ayahku tersayang. Karena di situ ada huruf tak marbutoh. Wahai ayahku tersayang, katanya, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Perhatikan kata-kata Nabiullah Ismail alaihissalam. If'al ma tu'mar. Lakukan apapun yang diperintahkan kepadamu. Betapa seorang anak yang juga memiliki pemahaman tauhid, pemahaman iman, pemahaman taat kepada Allah yang luar biasa. Tentu ini adalah buah didikan dari seorang ibu yang pernah berkata, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Sehingga ketika dia mendengar itu adalah perintah Allah, menyembelihnya adalah perintah Allah, dia mengatakan, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Kalau itu memang perintah Allah, lakukan ayahanda. Satajiduni, jangan khawatir tentang diriku. Satajiduni, engkau akan mendapati aku, insyaallahu, insyaallah, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Meskipun aku akan menjadi kurban dalam pelaksanaan perintah Allah itu, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Perhatikan kalimat Nabi Ismail alaihissalam, insyaallahu minas sabirin. Insyaallah termasuk di antara orang-orang yang sabar. Dalam bahasa Arab, sighat ini adalah sighat yang menunjukkan rasa tawadhu. Bentuk kalimat yang menunjukkan kerendahan hati. Karena Ismail mengatakan insya Allah termasuk di antara orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar banyak, tapi saya ingin termasuk di antara mereka orang-orang yang sabar. Perhatikan perbandingannya dengan kalimatnya Nabi Musa alaihi salam ketika Khidir berkata dalam surah Al-Kahfi, innaka lan tastati ma'iya sabra. Engkau tidak akan sanggup untuk sabar bersamaku, kata Khidir. Apa yang dikatakan Musa? Satajiduni insyaallahu sabiran. Kata Musa, engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang sabar. Ini beda ya. Kalau kalimatnya Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk di antara orang-orang yang sabar. Kalau kalimatnya Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang sabar. Kalau kata-kata sebagai seorang yang sabar, itu ada unsur percaya diri yang sangat tinggi. Ada unsur agak bangga diri, jumawa sedikit gitu ya. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang sabar. Tapi kalau Nabi Ismail tadi, insyaallah minas sabirin, insyaallah termasuk di antara orang-orang yang sabar. Maka kita bisa tahu ya dari ayat-ayat berikutnya, Nabi Ismail yang benar-benar dimampukan oleh Allah untuk bersabar, tetapi Nabi Musanya gagal bersabar ya. Tiap kali Khidir melakukan sesuatu, Nabi Musanya protes. Tiap kali Khidir melakukan sesuatu, Nabi Musanya mempertanyakan. Itu yang terjadi. Nah, tetapi ya wajar ya Nabi Musa protes kepada Khidir karena perilakunya Khidir memang di luar kewajaran, di luar kelaziman, sehingga kemudian Musa melakukan protes kepadanya. Tapi kita kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku wahai ayah insyaallah termasuk di antara orang-orang yang sabar. Maka mereka pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada hari berikutnya
perintah itu dijalankan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa Ismail menuju ke Mina. Di tempat penyembelihannya itu menurut jumhur ulama, para mufassirin adalah di Mina. Ya, kita biasanya mabit di Mina itu, di antaranya juga di syariat pada hari tersebut sambil nantinya menyembelih hewan hadyu atau hewan korbannya di Mina. Nah, dalam perjalanan menuju ke Mina tersebut dari Baitullah Al-Haram, ya, datanglah syaitan, ya, mengganggu, memberikan was-was kepada hati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberikan bisikan-bisikan, ya. Tuhan macam apa yang memerintahkan engkau untuk membunuh anakmu sendiri? Ini pasti adalah suatu hal yang sangat jahat. Dan seterusnya, was-was itu muncul. Maka Ibrahim alaihissalam karena sudah yakin itu sebagai perintah Allah, dia mengambil kerikil dan melemparkannya kepada syaitan. Maka di tempat tersebut yang dikenal sebagai jamarat, kita pun mengikutinya dalam manasik dengan melempar jumrah. Di jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, di mana kemudian di situ kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam melempar, ya, godaan-godaan syaitan, was-was dari syaitan. Sehingga keraguan-raguan dalam menjalankan perintah Allah itu kita tepis. Keraguan-raguan dalam taat kepada Allah itu kita singkirkan. Maka sampailah mereka di tempat di mana Sayyidina Ismail alaihissalam akan disembelih. Maka pada saat membaringkan diri, Ismail berkata kepada ayahandanya, "Wahai ayah, tutupkan kain ke arah leherku supaya cipratan darahnya tidak mengenai bajumu. Karena sesungguhnya aku khawatir jika ada noda darah di bajumu, itu akan membuat ibu bersedih, dan setiap kali melihat noda darah itu, ibu akan bersedih." Ya, itu yang difikirkan oleh Ismail. Ya, bayangkan ya, kalimat ini luar biasa dari seorang anak yang begitu akil, begitu penuh pemahaman kepada keadaan orang tuanya, ibundanya. Pada saat itu Ibrahim alaihissalam menitikkan air mata, kemudian dia menganggukkan kepala mengikuti apa yang dikatakan oleh Ismail. Dia tutupkan kain ke arah leher Ismail alaihissalam. Lalu mereka pun memejamkan mata sebagai tanda pasrah, taat kepada Allah sekaligus bersangka baik kepada Allah. Ya, inilah ya tanda manusianya Ibrahim. Kalau Ibrahimnya melek, bahkan melotot, ngeliatin itu, ya, dipertanyakan keayahannya, dipertanyakan kemanusiaannya. Tapi dia tahu ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah harus dilakukan. Tapi mana mungkin hati tega melihat anak sendiri meregang nyawa, dipisaunya sendiri. Tidak bisa. Maka kemudian dia memejamkan mata. Demikian pula Ismail alaihissalam yang dibaringkan di atas pelipis, maka dia pun memejamkan mata sebagai tanda kepasrahan kepada Allah. Tanda bersangka baik sebaik-baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun pada saat itu memanggil Ibrahim alaihissalam, ya, qad sadaqta ru'yah. Ya, Ibrahim, engkau telah membenarkan perintah kami, maka sungguh kami dalam menguji tidak akan memberikan kecelakaan, tidak akan memberikan kezaliman kepada engkau, tapi kami menguji untuk membuktikan keimanan. Maka pada saat itulah ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah mengganti untuk Ibrahim alaihissalam bidhibhin azim, dengan seekor sembelihan yang besar. Para mufassir mengatakan sembelihan ini adalah seekor kambing besar yang dibesarkan 40 musim di taman-taman surga. Dan mufassir yang lain mengatakan kambing ini yang berasal dari surga ini, yang menggantikan Ismail ini adalah sebenarnya dahulunya kambing milik Habil, putra Adam alaihissalam, yang dikorbankan untuk Allah dengan penuh ketulusan. Kita tahu kisah dua putra Adam, mereka berkorban untuk Allah. Yang satu, si Habil, mengorbankan kambing yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling segar, yang paling dia sayangi. Sementara Qabil, ya saudaranya, ketika diperintahkan berkorban, dia memilih ya buah-buahan yang masih hijau, yang masih mentah, yang belum masak, yang berkualitas jelek untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka Allah menerima kurbannya Habil, mengangkat kambingnya Habil ini ke surga. Lalu ternyata kambing ini diturunkan kembali untuk menggantikan Ismail alaihissalam ketika akan disembelih. Masya Allah tabarakar rahman, ujian yang dahsyat di sini dan kemudian membuktikan keikhlasan. Dan kita mengambil pelajaran puncak tentang keikhlasan dan pengorbanan dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam.
Kita sering mendengar kata-kata yang namanya ikhlas itu ringan. Kalau kamu merasa berat, berarti kamu belum ikhlas. Yang namanya ikhlas itu kayak BAB. Habis keluar ya plong, lega, udah nggak kamu pedulikan lagi. Yang namanya ikhlas itu ya kayak surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Semua penjelasan ini tidak ada dalil yang dalam Quran dan Sunnah. Tetapi yang jelas, di sini kita menemukan fakta yang sangat agung. Berat dan ringan bukanlah ukuran keikhlasan. Kalau kita tanyakan, apakah Nabi Ibrahim ringan atau berat ketika diperintahkan menyembelih putranya? Berat, sangat berat, sampai dia tetap memejamkan mata. Ini pasti sesuatu yang sangat berat. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi Ibrahim ikhlas ketika menjalankan perintah Allah tersebut? Ikhlas. Karena Allah menjadi saksi keikhlasan Ibrahim sehingga diterima oleh Allah, amal tersebut dinyatakan lulus dalam ujiannya. Apa pengertian ikhlas di situ? Ikhlas itu dijalankan karena Allah. Dia sayang anaknya, tapi lebih cinta kepada Allah. Dia cinta anaknya, tetapi dia harus taat kepada Allah. Sehingga itu dia laksanakan. Itulah ikhlas. Karena Allah dilakukan. Maka disinilah makna pengorbanan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah misalnya memerintahkan tentang perjuangan di jalan Allah. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun yang berat. Ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjuanglah dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah. Kalimat ini menarik, berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat. Kalau sudah perintah Allah, maka tunaikan. Meskipun itu berat ataupun ringan, itu tidak menjadi ukuran keikhlasan apakah diterima atau tidak. Sehingga di sini pelajarannya jangan menunggu ringan untuk beramal. Jangan menunggu, saya sudah ikhlas untuk beramal. Tapi perjuangkan keikhlasan itu bahkan ketika terasa berat. Kalau soal berjuang di jalan Allah tadi, saya sering bercanda mengatakan, ya ada orang itu berangkat berjuang, berangkat berjihad bersama Nabi SAW itu ringan. Kenapa kok ringan? Bukan karena ikhlas. Karena di rumah istrinya galak, suka ngomel-ngomel, dimarahin melulu. Makanya daripada di rumah diomel-omelin istri, mendingan berangkat berjuang bersama Rasulullah. Tapi ada orang yang berangkatnya berat karena istrinya solihah, ya. Semua anggota keluarganya qurratu a'yun, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, penuh berkah, ya. Tetangganya solihun, solihat, semuanya enak betul di rumah. Maka ketika diperintahkan berjuang, dia berat berangkatnya. Nah, tapi yang ringan tadi karena istrinya galak, harus menata niat lagi supaya ikhlas karena Allah, bukan karena menghindari istri yang galak. Yang berat tadi karena kemudian meninggalkan keluarga yang sangat dicintai, juga harus berjuang agar semua dilakukan karena Allah. Yang jelas ketika ibunda kita Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang terasa berat, maka Nabi SAW bersabda kepada bunda kita Aisyah, ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan kadar kepayahan yang engkau rasakan. Pahalamu sesuai dengan kadar kepayahan yang engkau rasakan. Inilah makna yang sangat penting yang kita garis bawahi dalam pengorbanan. Kita ingin taqarrub, mendekat kepada Allah, maka mari kita lepaskan hal-hal yang menghalangi cinta Allah kepada kita. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang membuat terhalangnya cinta Allah kepada kita, sudah tentu harus kita tinggalkan. Kalau ada kesenangan-kesenangan yang membuat kita terhalang dari cinta Allah, maka tentu harus kita korbankan. Bahkan kalau ada yang sangat kita cintai, tetapi itu memalingkan kita dari cinta kepada Allah, tentu kita harus memanage ulang cinta itu. Kalau kita cinta harta, ini saatnya harta kita dikorbankan. Barangkali kita gunakan untuk menyembelih hewan kurban kita di tempat-tempat yang membutuhkan, bahkan bukan cuma di negeri kita sendiri, mungkin untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang lain. Ini bagian dari memapas cinta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Hud, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan bisa mencapai kebajikan yang sempurna sampai kalian berani menafkahkan, menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Sebagian dari apa-apa yang kalian cintai dikorbankan untuk meraih albir, meraih kebajikan di sisi Allah. Dan jelas, la yanallaha lahumuha wala dima'uha. Yang akan sampai kepada Allah bukanlah dagingnya,
bukanlah darahnya dari hewan-hewan kurban tersebut, walaki yanaluh taqwa minkum, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai nanti hari nahar kita menyembelih hewan kurban, melaksanakan ya berbagai amalan-amalan dalamnya, termasuk puasa Arafah ya, dan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, tasbih, juga kemudian nanti berangkat dalam hari raya Idul Adha, berangkat untuk sholat Id. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan di luar, kita laksanakan di rumah kita sendiri dalam keadaan belum makan dan belum minum untuk meneguhkan kehambaan kita kepada Allah. Baru sesudah sholatul Id, ya baru sunnahnya makan. Ini yang membedakan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat kita makan minum dulu ya, sebagai sunnah untuk membedakan bahwa hari Idul Fitri betul-betul sudah bukan bagian dari bulan Ramadan. Tetapi kalau untuk Idul Adha kita disunahkan untuk makan dan minumnya setelah nanti selesai melaksanakan salatul Id. Ini bagian dari bagaimana kita menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam menyambut hari yang sangat agung, Yaumun Nahar. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.